Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program dinamik dengan studi kasus pengalokasian anggaran promosi pada 3 media pemasaran. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 5 kelas A program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester genap 2025-2026. Anggota kelompok dengan saya Sahidah sebagai ketua dengan NPM 2403-2010-030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Fairuz sebagai Wakil Ketua dengan NPM 24032010031. Perkenalkan, saya Vela Intan Kalila sebagai anggota dengan NPM 240320100043. Perkenalkan, nama saya Arta sebagai anggota dengan NPM 240320101026. Untuk studi kasus, sebuah perusahaan akan menjalankan program pemasaran terpadu untuk meningkatkan penjualan produknya pada periode mendatang. Untuk mendukung program tersebut, perusahaan menyiapkan anggaran promosi sebesar 100 juta rupiah. Dana promosi tersebut akan dialokasikan ke 3 media pemasaran, yaitu media A, media B, dan media C. Agar pengalokasian anggaran lebih mudah direncanakan, perusahaan menetapkan bahwa dana hanya dapat dialokasikan dalam kelipatan 20 juta rupiah. Berdasarkan hasil evaluasi promosi pada periode sebelumnya, perusahaan telah menghitung anggaran promosi yang dikeluarkan dari setiap alternatif alokasi anggaran promosi pada masing-masing media. Data anggaran promosi tersebut disajikan pada tabel berikut. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan nol, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 6 juta rupiah, media B sebesar 8 juta rupiah, dan media C sebesar 5 juta rupiah. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan 20 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 11 juta rupiah, media B sebesar 14 juta rupiah, dan media C sebesar 10 juta rupiah. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan 40 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 17 juta rupiah, media B sebesar 19 juta rupiah, dan media C sebesar 16 juta rupiah. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan 60 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 24 juta rupiah, media B sebesar 25 juta rupiah, dan media C sebesar 23 juta rupiah. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan 80 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 31 juta rupiah, media B sebesar 30 juta rupiah, dan media C sebesar 29 juta rupiah. Dan apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 100 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media A sebesar 38 juta rupiah, media B sebesar 36 juta rupiah, dan media C sebesar 33 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, perusahaan ingin menentukan bagaimana anggaran promosi sebesar 100 juta rupiah harus dialokasikan ke 3 media pemasaran agar total anggaran promosi yang digunakan paling murah. Untuk penyelesaian pada tahap 3, apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 0, maka anggaran promosi yang digunakan pada media C yaitu 5 juta rupiah, sehingga pengalokasian anggaran promosi pada media C sebesar 0. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 20 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media C yaitu 10 juta rupiah, sehingga anggaran promosi pada media C sebesar 20 juta rupiah. Sampai dengan apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 100 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada media C yaitu 33 juta rupiah, sehingga pengalokasian anggaran promosi pada media C sebesar 100 juta rupiah. Pada tahap 2, rumus yang digunakan adalah F2 sama dengan P2 ditambah F3 optimal. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 0, maka anggaran promosi yang digunakan pada kolom 0 sebesar 13 juta rupiah, sehingga untuk F2 optimal dipilih yang paling minimum,
yaitu sebesar 13 juta rupiah. Sehingga anggaran promosi yang dialokasikan pada media B sebesar 0 juta rupiah. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 20 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada kolom 0 sebesar 18 juta rupiah dan pada kolom 20 sebesar 19 juta rupiah, sehingga untuk F2 optimal dipilih yang paling minimum yaitu sebesar 18 juta rupiah. Sehingga anggaran promosi yang dialokasikan pada media B sebesar 0 juta rupiah. Sampai dengan apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 100 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada kolom 0 sebesar 41 juta rupiah, pada kolom 20 sebesar 43 juta rupiah, pada kolom 40 sebesar 42 juta rupiah, pada kolom 60 sebesar 41 juta rupiah, pada kolom 80 sebesar 40 juta rupiah, dan pada kolom 100 sebesar 41 juta rupiah. Sehingga untuk F2 optimal dipilih yang paling minimum, yaitu sebesar 40 juta rupiah, sehingga anggaran promosi yang dialokasikan pada media B sebesar 80 juta rupiah. Pada tahap 1, rumus yang digunakan adalah F1 sama dengan P1 ditambah F2 optimal. Apabila anggaran promosi yang dialokasikan sebesar 100 juta rupiah, maka anggaran promosi yang digunakan pada kolom 0 sebesar 46 juta rupiah, pada kolom 20 sebesar 46 juta rupiah, pada kolom 40 sebesar 46 juta rupiah, pada kolom 60 sebesar 48 juta rupiah, pada kolom 80 sebesar 49 juta rupiah, dan pada kolom 100 sebesar 51 juta rupiah. Sehingga untuk F1 optimal yang dipilih yaitu yang paling minimum sebesar 46 juta rupiah. Sehingga anggaran promosi yang dialokasikan pada media A sebesar 0 juta rupiah atau 20 juta rupiah atau 40 juta rupiah. Untuk kesimpulan didapatkan bahwa perusahaan sebaiknya untuk media A tidak dialokasikan anggaran promosi. Media B dialokasikan anggaran promosi sebesar 80 juta rupiah dan pada media C dialokasikan anggaran promosi yang sebesar 20 juta rupiah agar diperoleh total biaya anggaran promosi yang paling murah yaitu sebesar 46 juta rupiah. Sekian hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.